Nah, kalau ngomongin masalah lu beli mobil ini pertama kali, ini kan mobil jarang. Ya. Kondisinya kayak gimana, Teh, waktu pertama kali lu ambil? Semua yang udah lu tutur itu dan restorasi mobil ini, yang paling sulit apa? Mobil lu udah sampai tahap seperti ini. Ya. Lu mau ada, next-nya mau ada apa? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Driver Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini adalah salah satu sahabat gue yang udah lama banget gue gak ketemu. Terakhir ketemu tahun berapa, Teh? 2 tahun lalu. Sebelum pandemi. Nah, halo Teh, halo, ini Mas Gunawan Gunte, ya gak? Buat teman-teman yang pernah ngeliat mobil ini, nah ini punya Mas Gunte nih. Sebenarnya Mas Gunte ini ada, bisa dibilang Honda mania, ya nggak Teh? Ya karena ada banyak banget koleksinya Hondanya. Ada Estilo, dulu hitam pakai Baramundi, itu mobilnya dia. Ada S2000 Orange ya Teh ya? Iya, Orange. Terus ada DC2 yang sekarang lagi berseliweran warna putih. Nah itu dulunya bukan Mas Gunte. Sama ini. Kalau mau jelasin sedikit nih Teh. Iya. Ini mobil apa dan tahun berapa? Oke, ini sih Honda Integra, kodenya DA6. DA6. Ya, tahun produksinya dia memang tahun 90. Oke. The last version ya, last edition ya. Habis itu kan masuk ke generasi ketiga kan. Jadi ini benar-benar generasi kedua. Abis DA6 DC2. Iya, betul ya? Betul. Gila. Masuk DC2. Tapi ini ngeliat mobil ini jarang banget kan. Kalau ini berarti satu angkatan sama si CRX, Ya. Grand Civic, ya, betul ya? Betul. Si mobil ini platformnya ya? itu ya. Platformnya itu. Makanya nih kalau teman-teman lihat dari gepeng-gepengnya, headlamp depannya yang memanjang, ya kan? Karakternya si Civic tahun 90. Di umurnya eranya dia. Iya nggak sih, 89-90 ya? Bener. Gila. Ini mobil jarang banget dilihat di jalanan. Mungkin teman-teman ngelihat mobil ini, lu selama lu punya ini Teh, lu ketemu mobil ini ada beberapa kali nggak? Apa nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Kecuali show ya, kecuali show. Mungkin show ada beberapa kan ada yang punya kan. Oh, oke. Show Tapi kalau seliweran di jalan jarang kan? Ada. Tapi ini juga jarang sih seliweran di jalan yang mobil. Dan mobil ini lu dapat dari tahun berapa Teh? Berarti gua dapat dari 2015 berarti ya? 2015? Yes, 15. Saat itu kita bikin Elite Battle Royale. Royal itu harusnya attending sih, harusnya hadir, coba trouble. Trouble. Akhirnya temennya doang nih bawa Vario, iya nggak? Harusnya ini juga keluar. Lagi gagah-gagahnya tuh set koleksi Honda. Edan itu gue lihat kemarin. DC2 ada, Estilo ada, S2000 ada, sama ada ini. Pas gue lihat kemarin pas pertama kali keluar warnanya merah-merah bener ya? Betul. Nah, kalau ngomongin masalah lu beli mobil ini pertama kali, ini kan mobil jarang. Ya. Kondisinya kayak gimana Teh waktu pertama kali lu ambil? Pada umumnya mobil tua ya. Nah. Jadi waktu dapat memang perlu banyak sentuhan restore ya. Ya mau nggak mau gitu karena memang kondisi mobilnya dari segi umurnya. Iya benar. Ditambah lagi mungkin kesulitan untuk cari partnya, jadi banyak orang yang nggak bisa meremajakan mobil ini gitu. Nah, ngomongin masalah kesulitan nyari partsnya, yang tadi gue bilang teman-teman, ini mobil jarang ada di jalan. Iya kan, lu sangat, kalau ngomongin masalah S2000 biarpun mobilnya jarang, tapi lu masih suka ngeliat ada beberapa di jalan, bener ya? Betul. Mobil ini kan jarang banget. Gimana cara lu nyari spare part untuk merestorasi mobil ini, Teh? Ya, kalau bisa dibilang kayak semi memulung ya. Semi nutur ya jadinya ya. Karena mau nggak mau, karena mobil ini satu, populasi di Indonesia kurang, mau nggak mau lu mesti cari di luar. Jadi di luar itu arahnya kan lu tahu sendiri, pasti jadinya ke junkyard gitu loh. Oke. Ya, jadi ke junkyard. Jadi ya cari part-part yang lu butuhin, belum tentu satu junkyard pun ada tipe mobil ini. Benar, gitu kan. benar. Jadi mau nggak mau keliling, mulung. Mulung. Nah, di negara mana, Teh? Kalau dulu gue coba fokus sama Thailand, Malaysia. Thailand dan Malaysia? Ya. Ada beberapa part di Malaysia ada, di Thailand nggak ada. Tapi ada di Thailand ada, di Malaysia nggak ada. Ganti-gantian aja tuh ya? Ya, entah kenapa saya nggak gitu paham sih. Cuma jujur memang, basically memang mereka junkyard, benar-benar junkyard. Jadi ya apa aja gitu, yang sedapatnya gue lihat sekiranya memang gue butuh ya gue sikat gitu. Nggak bisa gimana. Gue butuh ini nih, gue butuh ini nih. Sometimes kadang-kadang yang lu nggak butuh tapi butuh buat spare ya lu ambil mau nggak mau. Karena barangnya susah. Iya, karena belum tentu lu bisa ketemu lagi gitu. Benar sih, benar. Tapi di
semua yang udah lu tutur itu Ya. dan restorasi mobil Ya. ini, yang paling sulit apa? Yang paling saat lu dapet, nah gitu. Interior, Interior. kusut ya. Paling susah apa? Maksudnya saat pertama kali lu dapet apanya yang nggak ada ataupun jelek di mobil ini? Ada tapi nggak utuh. Dashboard. Oke. Dashboard gitu-gitu? Ya. Gimana ya kalau lu pakai satu mobil saat interiornya nggak utuh dan lu harus liatin interior itu, Benar. feel-nya gimana ya nyetir bawa Iya. mobil itu pun jadi feel-nya nggak bagus gitu. Nah benar, ini yang paling penting teman-teman. Jadi lu harus ngutamain apa yang lu rasain dulu, benar ya? Iya benar. Saat di dalam interior kan lu ngeliat tuh, orang Iya. lain belum tentu lihat, Betul. tapi lu ngeliat saat lu ngeliat kayak ini mobil gua kayak nggak ada ininya, nggak enak Iya. nih ya. Itu dulu yang pertama dicari, dan paling susah memang kalau mobil tua. Sepengalaman gue juga yang paling PR tuh interior. Benar. Itu point of view kita yang kita lihat. Iya, Ya, itu masalah. Masalah buat gue sih mungkin masalah ya. Iya Itu pasti. sebabnya. Kalau kayak gue mau rapiin gitu. Iya, orang yang menikmati nyetir di dalam mobil, Iya. yang benar-benar suka sama mobilnya, Betul. pasti akan masalah di interior karena Betul. lu di situ lu duduknya. Iya. Lu menghabiskan waktu lama ada di dalam situ. Iya kalau lu bilang kan kokpit lo, ya udah. Iya itu benar, kokpit. Iya, kokpit lu saat lagi nggak ada, itu terus yang kepikiran ya kan? Iya, Anjir, gini lagi ya. tepat. Pasti lo merasakan apa yang sama gue rasakan. Iya, karena mobil tua ngomongin masalah interior ya, ada juga yang kayak mobilnya udah kelamaan dijemur, Iya. jadinya pecah-pecah, Iya, atau iya. malah karena mobilnya udah tua juga mungkin ada bagian yang rusak abis itu dicopot Iya. sama orangnya, atau malah dijual preteran sama Betul. orangnya, gitu-gitu. Interior tuh yang paling susah karena umur ya. Betul, umur. Kita ya, Umur, dan umur. interior tuh jarang banget diproduksi kembali sama si pihak OEM-nya. Ya lebih ke arah discontinue kali ya Betul, mereka ya. Udah karena mungkin nggak jarang ada. rusak kali. Betul, betul. Iya nggak sih? Iya. Mungkin kalau misalnya yang part yang fast moving seperti kaki-kaki Iya, masih segala macam ada. masih ada banyak. Masih Tapi ada. kalau interior tuh jarang banget ada orang jual jok dalam keadaan brand new. Yes. Itu jarang banget Betul, gitu. betul. Kayak dashboard dalam keadaan brand new itu jarang banget. Makanya tadi katanya Mas Gunte, nutur dah. Gulung satu-satu. Kayaknya gue nggak ada ininya. Oh ini ada nih dari kempakan mobil yang Bener. ternyata masih utuh nih. Ambil dikit. Lihat lagi mobil lagi. Ambil dikit. Iya. Tapi itu serunya. Bener nggak? Seni, Iya kan? seninya, artnya itu. Iya kan? Menurut gue ya. Jadi kayak Enjoy bikin the puzzle process. sih intinya Iya sih. sih. Kayak bikin puzzle. Bener. Puzzle. Puzzle-nya banyak aja ini. Sama ribet aja nyarinya. Ya kan? Ribet. Nah buat teman-teman yang nonton, nih sebelum kita terusin ceritanya, jangan lupa juga untuk selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol masalah seru kayak gini-gini, lanjut terus dan bisa dinikmati sama teman-teman. Gitu. Nah lanjut nih Teh. Setelah lo dapet mobil ini, Ya. dalam keadaan harus lo restore. Ya. Iya dong. Pertama kali merah marun. Ya. Ya kan? Lu punya historical nggak dengan si mobil ini? Kadang-kadang ada orang yang gini Teh, maksud gua. Saat orangnya susah restore mobilnya, dia akan nyerah. Ya. Yang kayak nggak ada barangnya Iya. ternyata gua jual aja deh gitu. Tapi kalau menurut gua kalau ada orang yang lebih ulet untuk nyari sesuatu, Betul. apakah lo ada history atau apa mobil? Waktu pertama kali gue lihat mobil ini, satu tantangan buat gue ya. Satu, mobilnya langka, maksudnya jarang ya, populasinya sedikit. Yang kedua, kondisinya cukup mengenaskan yang perlu harus dirapiin gitu kan. Lo jadi kayak gua harus bisa balikin dia. Iya, ke- ini satu challenge buat gue gitu. Dimana kita harus bikin dia bangkit dari kubur. Intinya seperti itu. Karena bener murni sih sebenarnya udah bangkit dari kubur sih. Tadinya berarti udah dikubur tuh ya. Mungkin sudah dipandang, nggak dipandang mungkin sama orang waktu itu. Saat itu. Iya, benar. Itu tantangan yang malah Ya, lo. itu bikin challenge buat gua. Ini baru antusias sejati. Kalau yang setengah-setengah ngeliat gini, kayak susah deh, cari mobil lain aja kali ya gitu. Kalau dia malah yang kayak, ini gimana caranya mobil ini Bangun rare. lagi, iya. Iya kan, lo tahu nih potensinya akan seperti apa saat lo Betul, bangun betul. gitu. Iya, kayak gitu. Ya udah, yuk dirapihin biarpun challenge-nya banyak. Betul. Ya, tapi itu yang seru ya. Seninya itu seni. Lagi-lagi ya. Ya. Nah, terus ngomongin masalah interior yang sulit, Pe. Ngomongin interior yang sulit, lu nyari yang mesti nutur dari Malaysia dan Thailand. Abis itu, lu modif kan mobilnya? Ya. Kenapa lu modif? Kenapa nggak lu biarin standar? Oke, waktu awal gua dapet konsep awalnya restorasi, bener-bener restorasi. Standar? Dimana konsepnya tuh restorasi dan melestarikan. Oke. Oke, itu benar-benar kita bikin
Dia suka bikin melestarikan gitu. pokoknya gue pengen Tawa aja lo melestarikan. gue pengen nih mobil bisa dilestarikan dan bisa dilihat lagi gitu, maksudnya dilayak dilihat lagi lah, sampai akhirnya beres, selesai gitu ya. Satu mobil yang sudah Yang bentuk kembali standar. utuh ya, Oke, kembali oke. utuh. Tapi mungkin yang banyak orang ngomong ya, stock is boring gitu kali ya. Stock is boring. Karena Bener sih. mungkin di saat itu lo bakal lihat, oh setelah udah terlihat utuh, udah satu kesatuan, ini mobil punya potensi gitu loh, maksud gue. Untuk dibangun lagi Ya, nih. maksud Iya. gue biar nggak gini-gini aja gitu maksud gue. Lagi nih tadi kan restorasi. Ya. Lanjutannya ada restomod. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul, Restorasi, betul. modifikasi. Betul. Bener ya? Terus? Ya, sampai satu titik tetap cari referensi ya, tetap cari referensi, dan ternyata memang marketnya bukan market Asia nih mobil. Betul. Marketnya US. Betul. Di Amerika populasinya cukup banyak, yang main pun banyak, lalu yang restore banyak, yang modified banyak, akhirnya ya masuklah ya, gua tampung. Satu-satu gua tampung sampai memutuskan bahwa oh gua mau bawa kiblatnya kemana. Dan ya kita modifikasi akhirnya kan. Jadi Tadinya merah marun ya Teh? marun. Kenapa? Waktu itu marun sebenarnya gue pengen mempertahankan. Originalitas mobil ya? Yes, betul. Itu Karena warna yang asli di... Ya, waktu gue dapat memang marun seperti itu. Lalu gue pengen tetap ada gitu aura tahun 90-an, 80, 90-an gitu. Tapi ternyata tua ya, Pak. Agak tua gitu. Agak tua gitu Iya maksudnya. Pas lihat jadi lengkap jadi tuwir gini. Iya, makanya maksudnya nggak ngebangun, nggak ngangkat gitu maksud gue. Sampai satu titik akhirnya gue pikir dengan gue memodifikasi akan memperbaiki sedikit gitu loh. Ternyata memang oke, waktu dimodifikasi Apa yang pertama kali lu modifikasi? pelek ya pasti ya. Pelek lah ya. Itu kayak susuk ya Teh? Iya, susuk, sepatu. Iya nggak sih? Sepatu tuh pas lagi itu langsung berubah. Iya. Jadi iya akhirnya gue menentukan kiblatnya, yaitu arahnya mungkin waktu itu nyebutnya flush stance atau gimana lah ya. Karena di Amerika banyak gitu referensi itu kan. Dan Jadi dengan setelan seperti itu? betul, lalu banyak diaplikasikan di mobil ini gitu. Sampai akhirnya gue coba jalan, oke, jadi satu kesatuan mobil. Berarti yang pertama kali lu modif kan velg. Ya. Lu menentukan gaya lo, Betul. konsep lo menjadi stance. Ya. Iya nggak? Ya. Setelah velg, apa yang lu rubah? Balik lagi ya, karena mobil tua, kebentur umur, yang pasti jantungnya jantung dari si mobil ini nih yang perlu diremajakan juga gitu, maksud gua kan nggak mungkin dengan mobil yang seumur itu gitu kan, jantungnya masih bener-bener maksudnya fit kan, pasti Susah lah. gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk swap engine Ke generasi generasi mesin adiknya, yaitu B series. B-Series. Ini mesinnya B16 A. rata, atas bawah. Rata. Nah, kalau aslinya karburator berarti ya? Karbu. Berarti mesin Grand Civic? Mostly hampir mirip seperti itu. Oke. Masih bisa diremajakan, kemarin terakhir masih bisa diremajakan, masih oke. Cuma ya teknologinya udah bye-bye lah ya, udah di belakang banget gitu. Biar lo lebih enak makainya Ya, dong dengan lebih ganti pede mesin lah, ini. lebih pede. Sama lebih enak dilihat. Untuk estetika. Iya. Iyalah pasti. Satu SHC, satu DWHC. Biar proporsinya pas aja di Iya, bener, di bawah di ruang mesinnya pas. Bener-bener kotak-kotak gitu. Kotak, kan. ya. Karena di Amerika pun yang gue lihat ganti mesinnya B ya. B Kebanyakan rata-rata B, B-Series ya. rata-rata B. Benar-benar. Karena si B-Series ini juga sebenarnya keluar di CRX. Ya, Generasi setelah dia itu. juga. Ya, terakhir ya. Iya dong, Ya, generasi terakhir CRX yang SIR itu pakai B16A juga ya betul. kan. Sebenarnya Betul. sah aja untuk di platform mobil Ya, ini pakai betul. B16A. Ya kan? Betul. Kalau untuk mesinnya nih, kan lu udah mention mesin. Mesinnya diapain aja? Apakah lu standar B16 apa? Stok, Pak. Stok. Iya, all stok. Tapi kalau boleh lihat tadi kabel udah pernah nggak ada. Ya, itu hanya dari bagian dari estetika aja. Karena dia gitu pasti. Dia tuh standarnya emang gitu, mesti rapi gitu. Jadi kalau boleh lihat tadi kayak radiator udah ganti. Ya, aluminium. jadi oke, itu sih beberapa part yang utama lah ya. Maksud gua yang perlu kita concern, jadi ya kita perhatiin lebih lah. Tapi kalau untuk sisanya sih benar-benar stok. Karena dia biasa main Honda teman-teman dan tahu banget Honda itu lemah banget di
cooling system. Ya, bener ya? Cooling system. Jadi kalau ngomongin masalah untuk sebenarnya awetnya ya, untuk supaya durability-nya lebih bagus, terus kita juga makainya lebih tenang. Ya. Kita ganti radiator pakai yang aluminium dengan konstruksi full size. Betul, full size. Gitu, dengan wire tuck yang dimana lagi-lagi gue salah ngomong estetika biar dilihatnya rapi. Karena kalau mobil dia selalu kayak gitu, harus dilihatnya rapi. Nah dari mesin, ya. Terus kurang pendek pak. Oh kurang pendek. Karena bodi ketipisan pak. Oh iya. Saat bodinya terlalu tipis, mobilnya nggak sempet pendek, ya? Jadi kayak apa ya? Kayak kotak korek api di atas gitu ngambang. Iya. Ya kan? Akhirnya di saat itulah muncul di mana ya teknologi AirSAS kali ya. Iya. Mulai menjamur dan gue memberanikan diri untuk coba. Pakai AirSAS biar buat dapetin duduknya fitment yang paling maksimal ya. Ya, duduknya biar bagus ya kan, fitment di peleknya juga pasti jadi lebih baik gitu. Benar. Akhirnya gue memberanikan diri pakai AirSAS. Jujur itu pengalaman pertama gue pakai AirSAS. Karena ya mungkin ada beberapa orang mungkin takut pakai AirSAS, mungkin dulu gue merasakan hal itu gitu, dimana gue takut pakai AirSAS. Balon nih, bukan ya, per, bukan benda padat ya kan, betul, pecah apa nggak segala macam. Ya, gitu. Dimana mobil ya bertumpu pada itu gitu ya. Iya, itu satu hal baru sih buat gue. Jadi gue nggak, waktu itu memang hal baru banget buat gue gitu. Tapi gue mau coba gitu, maksudnya karena di mobil ya itu gue bilang harus bisa lebih baik gitu, di challenge buat lebih baik. Iya benar. Lu pakai AirSAS? AirSAS. Udah? Kandas. Iya. Fittingannya udah bagus. Fittingannya bagus. Pan oil pecah. Hah? Oh, pan oil pecah malah. Bisa nih pakai AirSAS Mas Rem. Starter oli pecah tuh gimana teh? Iya. Kependekan jalannya. Iya. Karena nggak terbiasa pakai AirSAS pak. Pikirnya kan kayak cukup nih. Iya, taunya enggak. duar gitu kan. Ya udah. Ya itu Mesin pengalaman lah, mesinnya aman. Oli nggak ada, sama kayak pan orang langsung olinya nggak ada. Langsung minggir pak, itu benar-benar minggir pak. Ya udah? Pengalaman baru sih itu sih, di mana ya belajar lah dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Jadi ini teman-teman ini lucu nih, kalau teman-teman perhatiin ini ada white body kitnya di fender belakang, ini kan 2 pintu, fender quarter panel belakang kanan kiri, dan di fender depan juga side skirtnya yang mengikuti dari si white body kit quarter panel belakang dan fender depan. Ini semuanya yang bikin murni Mas Pino. Desain Mas Pino. Canggih. Made in Indonesia. Lu bayangin ya teman-teman, ini tingkat kepresisiannya, terus arc dari fendernya, buletnya, ini bagus banget tuh. Ya, Mas Pino. Made in Indonesia benar-benar. Bener loh, emang dia tuh emang juara tuh, bener-bener. Jadi ini kalau gua ngeliat sih kayaknya nih dari desainnya menyerupai si pandemnya Betul. EG. Kelihatannya seperti itu ya, kiblatnya ke sana. Iya nggak sih? Tapi nggak selebar pandem EG nih. Betul. Ya bener ya? Iya. Jadi waktu pas masukin ke Vino, lu gimana caranya nih mobil ini beda? Iya. Langsung tuh? Something new lah, sesuatu yang baru lah, pengen bikin sesuatu yang baru. Lalu Mas Vino cuma ngelihat kelemahan mobil ini kan satu, terlalu tipis, Iya. terlalu gepeng, ya kurang lebar gitu loh, kurang lebar. Akhirnya Vino ya dengan imajinasi dia mikirin bahwa nih mobil harus lebih lebar dan bisa kelihatan lebih pendek lagi gitu. Karena kalau pas lagi lebar, kelihatan lebih pendek pasti. Tuh. Iya nggak sih? Itu yang ada di otak Mas Pino. Iya. Sampai pada akhirnya ya terbentuklah si kit ini kayak gitu. Gila, cakep loh kitnya sih. Presisinya sih juara. Iya, Mas Pino oke sih. Cakep. Tapi yang gue perhatiin nih teman-teman nih, velgnya juga udah beda. Iya, betul. Ini tapi tetap generasinya Workmaster. Iya. Kalau yang kemarin yang pertama kali Mas Bune pakai itu Workmaster S1 dengan palang yang lebih tebal, benar ya? Kalau ini S1R. S1R. Untuk mengakomodir bodi yang lebih lebar. Iya. Sekarang lo pakai speknya berapa nih? Lebarnya sih 9 rata. Cuma offsetnya aja yang sedikit agak nyeleneh sih, depan 0, belakang minus 15. Gila. 9 rata, depan 0, belakang minus 15. Tambah adaptor. Adaptornya berapa? Depan 2 cm, belakang 3 cm, Pak. Berarti minus 20, belakang minus 45. Ya. Gokil. Gini aja defendernya. Iya.
Tapi yang pertanyaan paling besar itu, Iya. ini kan lu habis restorasi dong, Iya. mobil ini, Iya. ya kan, yang dimana mobilnya jarang. Iya. Dan lu masang body kit ini Iya. nggak semena-mena lu tempel doang, Iya. mesti lu potong bodinya. Betul. Betul ya? Gimana perasaannya? Pertama sih gue masih berargumen sih sama Mas Vino kan. Ah, Cuma ya konsepnya Mas Vino tetap gue butuh yang lebar, pendek, tipis, ngerebah dia bilang. iya tipis dan rebah emang. Iya sih. Mau benar. nggak mau itu yang ada di kepala dia. Hmm. Awal gue nggak mau tetap kekeh kan, tapi dia bilang nggak akan dapat sesuatu yang baru kalau begitu aja bro, dia bilang. Ya udah, gue bilang sejauh mana lo akan kasar katanya terjadi kerusakan pada body gitu maksudnya ya. Iya, iya. Kerusakan pada body. Dia bilang enggak kok, gue minimalisir banget, dia bilang. Ya udah, gue bilang ya gue benar-benar ikutin konsep lo, gue bilang. Ternyata memang ya benar-benar minim sih, memang dia merusak, maksudnya yang dengan notabene merusak itu sedikit sekali memang. Apa aja yang perubahan yang dalam body? Nggak ada pak, cuma buang nut lo tau, nut fender, Ya? itu doang. Nggak banyak berarti Iya, ya? itu dong. Nut fender aja. Ya kan di dalam. itu ada fendernya, Nut fender, ada ya. yang kupingan tuh. Betul. Kupingannya aja yang di bawah. Ya itu dia. Berarti sekitar ya 2 jari kan? 2 jari. Iya. Untuk ban ini pakai 25-45. Iya. Rata. Rata. Oke, lu habis ganti ini. Kenapa lu bikin merah? Tadi kan marun. Satu, gua nggak mau buat STNK. Iya, iya. Karena tertulisnya merah metalik gitu Ah. kan, merah. Terus yang kedua, satu warna yang fresh ya maksud gue ya. Fresh, maksudnya ya seger gitu loh maksud gue. Karena gue perlu ngebangkitin umurnya, karena umur ini kan terlalu tua banget kan maksud gue. Kalau gue masukin warna-warna yang mati lagi ya akan kelihatan tua lagi gitu loh maksud gue. Sama kayak marun lu kemarin. Tetap marun yang Fresh sih, kemarin tuh, ya, maksudnya perlu di refresh gitu. Nah, berarti kan saat merah marun tuh sebenarnya period korek juga. Ya. Iya nggak sih? Betul, di betul. tahun itu memang warnanya seperti itu. Betul. Tapi saat lu merubah konsep yang menjadi custom seperti ini, Ya. lu harus punya warna yang jadi center of attention gitu, Itu ya. Menonjol. lebih menonjol. Nah, Teh, ngomongin masalah, tadi kan kita ngomongin masalah bodi. Ya. Kaki-kaki tadi cuma ngomongin masalah air suspension. Hmm. Saat lo mau bikin kaki-kaki seperti ini, ada perubahan lain nggak selain suspensi? Suspensi tetap ada correction ya. Iya. Karena Mas Vino waktu itu request mobil lu harus lebih rebah. Oke. Oke, Oh, otomatis sebelum setelah yang setelah dari merah marun nih. ya, Oke, setelah oke. dari Itu udah marun pakai air sus dong. udah sudah, tapi butuh lebih rebah. Oke. Akhirnya setting ya pada umumnya lah seperti biasa lah ya, perbaikin di apanya? Arm-armnya. Ya armnya biar bisa lebih turun gitu kan. Terus terakhir terbentur sama mesin lagi. Mesinnya oil pan-nya terlalu udah nempel jatuh. ya, udah nempel sama lantai. Waduh. Akhirnya mau nggak mau kecil, tipisin deh. Jadi nih si oil pan-nya lebih tipis. Ya. Yang dimana biasanya kita 4 liter. Ya, Kurang dari 4 liter. ya. Harus extra care tuh ya. Terakhir. Namanya kalau mobil tuh namanya ritual. Ritual. Iya nggak sih? Ngecek oli, ngecek radiator, ngecek minyak keren, ngecek ada yang bocor nggak ya? Oh nggak ada. Iya. Aman. Balada mobil tua. Iyalah. tapi itu serunya. Iya. Menurutku itu serunya. Jadi lu bisa Seru. lebih care sama mobil lo. Bener. Biar mobil lu juga ada soul-nya ya. Betul. Iya. Mungkin karena gue lebih suka prosesnya kali ya. Jadi proses membangun, ya kan, proses gimana AC mati keringetan di dalam kabin, ya kan. Terus gimana lu mogok di pinggir jalan nungguin towing dateng. Nah itu yang nggak bisa lu dapetin di sekolah manapun nggak bakal bisa dapetin. Iya. Tapi jadi lu bisa tahu, lu tahu ilmunya. Oh kalau kayak gini tuh. Oh kalau lagi kayak gini. Lu tahu tanpa lu mesti nanya ini gimana ya gitu. Ya. Lu tahu nih penyelesaiannya gimana. Ya walaupun sekarang mau cari informasi gampang sih, cuma Betul. kan ya itu gue bilang nggak akan lu bisa dapat di informasi dimanapun di saat mobil lu mau mogok atau mobil lu mau rusak kan lo nggak tahu pak. Iya, Gitu. pengalaman tuh adalah guru paling baik. Iya. Jadi emang harus lewatin prosesnya sih. Bener. Makanya nih gue selalu ngomong sama teman-teman yang di rumah nih, Teh, lu jangan takut main mobil. Iya. Jangan takut buat main mobil karena barang-barangnya mahal. Karena kalau lu mesti modif, oh gue harus 5 sektor, interior, eksterior, engine, kaki-kaki dan audio. Itu nggak semuanya.
Lu tergantung lo dan tergantung budget lo sendiri. Bener ya? Sesuaikan. Sesuaikan dengan keperluan lo aja. Saat lo menurut lo, aku nggak perlu ganti mesin ya nggak perlu. Saat lo nggak perlu ganti roda kayak Mas Gede, enggak, gue lebih suka standar. Ya udah nggak perlu. Sesuaikan dengan budget lo dan nggak usah yang ngikutin orang. Pokoknya ikutin aja kata hati lo. Yang menurut lo cukup, yang menurut lo puas, udah berhenti di situ. Bener ya? Bener. Ya kan? So anyway, sebenarnya justru kalau mau menurut gue ya, ini pengalaman gue mungkin dan beberapa teman yang mungkin pernah ngobrol sama gue, justru yang kita nikmatin itu perubahan setiap yang kita lakukan gitu loh, maksud gue. Ya kan, mungkin yang tadinya gue nggak swap engine, ngerasain mobil standarnya, oh begini toh mobil standarnya, akhirnya gue swap, oh jadi kesannya ada perubahan ya. Betul, ada satu upgrade di mobil, oh ternyata perbedaannya di sini, ya kan. Mungkin dari airsas yang sebelum disetting dengan kaki-kakinya segala kan, dengan disetting nanti kan akan ada hasil yang berbeda dan di situ lo akan tahu oh ini perbedaannya gitu. Kalau semuanya langsung beres, ya lo nggak akan tahu mobil itu sebelumnya gimana, sesudahnya gimana gitu maksud gue. That's it. Benar. Harus ada step-stepnya, harus ada prosesnya, benar ya? Iya. Dan di saat step 1 goal, kepuasannya pol itu ya itu yang lu nikmatin itu maksud gue. Ya kan kayak gue misalnya dari yang nggak pernah pakai airsas terus tahu gimana cara kerjanya segala, ternyata ya itu satu kebanggaan sendiri dan melihat mobil ini bisa jauh lebih baik gitu kan dari sebelumnya gitu. Benar setuju banget. Jadi itu yang paling penting teman-teman, kepuasan pribadi kalian. Jadi nggak cuman barang apa yang ditempel di mobil kalian, tapi prosesnya gimana dan gimana konsepnya. Yang konsep itu paling penting. Jadi teman-teman nggak belanja 2 kali. Bener. Iya nggak sih? Bener. Jadi ngikutin aja konsepnya, nikmatin aja setiap prosesnya. Jadi jangan takut main mobil teman-teman, karena gue pengen tuh masih banyak mobil rapi yang cakep yang berseliweran di jalan. Banyak. Gitu kan orang-orang udah mulai silo kayak yang anjir, kalau ditanya berapa budget modif lu, sekian ratus. Orang yang nggak pernah main mobil jadi yang kayak shock anjir dulu, berarti gue kalau main mobil nggak bisa budget segitu. Enggak juga. Kemarin gue udah bahas sama Mas Didit, gue udah bahas sama Gofar. Nggak harus mahal. Lu cocok aja sama mata lu cocok aja sama konsep lu. Itu yang lu jalanin, jangan pikirin orang lain. Yang penting lu puas. Dengan cuma ganti velg doang, yang penting lu puas, udah jalanin aja. Yang penting lu puas dan ada proses yang lu jalanin. Bener ya? Bener. Ada step-stepnya, jangan langsung berat gitu. Iya. Lu nggak akan enak nanti. Step-step aja, bertahap. Bisa barometernya di saat lu bangga dengan kendaraan lu, pasti lu tau lah. Anak-anak mobil pasti ngerasain. Setelah lu parkir, lu tutup pintu. Nih kayak itu dia. Tutup pintu, parkir, harus nengok gini. Gila, mobil canggih juga ya. Iya kan? Tapi itu pribadi aja ya kan? Iya kan, pribadi aja ya kan? Lo tutup pintu, jalan sedikit, tengok lagi. Jalan lagi, nengok lagi. Oh cakep ya, ngeluarin handphone dah. Cekrek. Cakep. Iya gak? Nah kalau ngomongin masalah 5 sektor modifikasi nih, ada satu lagi yang belum kita bahas, Audio jujur gua nggak terlalu freak sama audio sih, cuma memang truknya cukup gede, maksudnya di bagasinya cukup gede, ya kan. Terus gue cuma mau manfaatin karena anyway mau nggak mau, karena ada kompresor dan si tangki airsas, mau nggak mau harus ada perapian deck gitu ya, maksud gue ya, karena nggak bisa pakai deck standar gitu kan, maksud gue. Terus masukan banyak gitu buat gue, sampai akhirnya gue memutuskan untuk balik konsepnya ke 90s. Ya kan, maksudnya dari segi speakernya yang gue pakai 90s, ya kan, subwoofer, power segala gue pakai 90s, sampai ke desainnya. Desain terangnya gue benar-benar kayak zaman dulu kita nongkrong kali ya. Yang buka bagasi, yang subwoofernya hadep keluar bagasi 2 biji, ya kan misalnya. Habis itu belum ada bahan kulit, mungkin zaman dulu cuma pakai bludru. Dan gue pertahanin itu pakai Bluetooth. Cakep. Jadi konsepnya tetap 90s sih. Cakep. Jadi ya kalau lu bilang nanya ada audionya, ada gitu kan. Cuma yang dibilang tergila-gila dengan audio enggak sih. Cuma memang benar-benar terpasang aja, install gitu. Ada. Nih tapi kalau lu perhatiin benang merah dari tadi yang diobrolin, dia selalu ngomong gue maunya rapi. Gue maunya tertata sesuai sama yang kau. Nah ini good deh. Ini good deh, karena semuanya tuh tertata yang, gue maunya gini, pakai bludru nggak pakai kulit, karena yang lainnya bludru. Iya nggak sih, bener dong? Ya kan, konsep, buka bagasi, balik ke konsep. Itu konsep tuh paling penting teman-teman. Jadi lu nggak salah.
Lo ngomong ya speakernya gue pakai yang 90-an, menyesuaikan mobil, menyesuaikan gayanya, gitu. Dia nyaman dengan hal itu. Itu yang dilakuin sama dia. Kalau masuk kan pasti kenapa lu nggak pakai yang ini? Kenapa lu nggak lebih ekstrim lagi? Buat apa? Tergantung kebutuhan kan sih. Betul. Ya, betul. Itu yang paling penting teman-teman. Benar-benar ya back to 90s lah ya. Terus ya balik lagi satu melestarikan. Tuh lagi. Melestarikan bentuk apapun. Nah, Teh, pertanyaan terakhir. Ya. Mobil lu udah sampai tahap seperti ini. Ya. Lu mau ada next-nya mau ada apa? Next-nya ya? Gue jujur sih memang belum kepikiran sih. Cuma memang kalau gue tipenya kalau udah sampai satu titik memang itu sudah ya kita nggak bilang titik tertinggi ya, maksudnya yang cukup menurut gue lo? sudah cukup ya udah cukup maksud gue. Dan menurut gue ini udah cukup lama dengan kondisi seperti ini dan gue nggak ngerubah, dan menurut gue ya this is makin the latest design ya ini seperti ini gitu. Ya kalau misalnya memang lu pengen berkreasi lagi ya yang mungkin yang lu pernah bilang cari sesuatu yang baru ya you start from nol lagi, balik lagi ke nol nih. Nah itu kemarin gue ngobrol sama dia juga ngomong gitu. Nah kalau gue ya gini aja, kalau gue mau ada ide liar lagi gue cari mobil lain. Ini udah gini, kalau mau jual gue beli. Ya begitupun terjadi sama mobil-mobil gue yang lain ya kayak gitu ya. Ya sampai satu titik ya ini udah titik gue kepuasan gue titik ya udah. Ya kan kalau misalnya memang ada yang mau ngelanjutin ya sok atau silakan. Ya iklan kan? Berarti nih? Enggak iklan. Nanti kalau mau ngelanjutin silakan cek di Instagram Mas Gunte. Habis itu ya kalau misalnya buat gua menurut gua ini udah sampai satu titik yang kepuasan gua udah cukup ya cukup gitu loh. Nggak bener kata lu mungkin nggak lu jejelin lagi gitu loh maksud gue. Kalau lu jejelin lagi belum tentu bener pak. Betul. Belum tentu bener. Iya. Basicnya jadinya soalnya gini, lu mau muasin orang lain bukan muasin diri lu sendiri. Kalau kayak lu lah, lu juga bikin mobil kan bikin satu trademark kan. Iya. Ya udah sama ini karakternya. Ya, jadi ya udah emang mobil lu saat dilihat ini mobil Gunte. Iya. Kayak itu, gini. Yang ini mobil Rizwan. Iya kayak gini gitu ya kan. Jadi ya udah trademark masing-masing gitu ya. Betul kayak gitu. Jadi mobil ini sudah final version seperti ini. Ya final sih desainnya udah final. Gila. Tapi lu kan tadi ngomong mention sudah lama dengan desain ini. Bentuk seperti ini. Dari kapan? Kan itu Honda Evolution itu 2017. 17 itu pun akhir selesai sama Mas Vino. 17 akhir itu sudah selesai. 4 Jadi tahun. ya Honda Evolution kalau nggak salah pertengahan ya. Betul. Ya, di akhir tahun itu muncul di Sentul, saya lupa acaranya itu. Iya. Apa tuh acara apa ya? Ya Honda Soul Nation. Yang di Sentul, yang acara gue juga. Oh iya, ya Iya. Itu Mas Vino, mention Mas Vino nih ya, dia ngerjain gua. Dia bilang mobil gua nggak bisa datang. Oh. Karena belum beres, dia bilang. Tapi lu datang nggak? Dia bilang. Gua bilang gua datang Mas. Gua bilang. Oh tapi mobil lu nggak bisa datang ya? Dia bilang. Tiba-tiba parkir di depan pedok. Ya itu surprise sih buat gua sih. Thank you Mas Vino sih. Tapi jadinya kayak gini, 4 you. tahun teman-teman. Berarti benar Mas Gunta ini emang megang omongannya. Iya begini, ya gue ya kayak gini. Iya begitu. Itu patut diacungin jempol teman-teman. Jadi ya itu, lu berkembang boleh, tapi saat menurut lu udah cukup ya cukup. Sama kayak kalau kalian masih di kemarin, sama kayak orang makan. Ya. Kalau udah kenyang ya udah berhenti. Jangan lu masukin lagi nanti lu muntah. Ya benar. Ya kan? Ya pakemnya gitu lah. Ya kan? Anjir. Keren. Thank you udah ngobrol nih. Thank you banget. Sukses terus dan ditunggu lagi nih. Penerusnya. Mudah-mudahan Honda lagi. Iya gak? Jadi ada temen gue ngobrol dah Honda terus. Nah buat teman-teman yang nonton juga terima kasih banget yang udah nonton. Terus jangan lupa juga untuk support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan gue gak lupa-lupa nih ngingetin kalian buat kalau di Elite Indonesia itu punya merchandise official, yaitu dengan nama The Elite Brand. Buat teman-teman yang mau cek ada apa aja, silahkan cek di Shopee-nya dan Tokopedia-nya di Elite Indonesia. Oke, terima kasih banget yang udah nonton. Terima kasih lagi buat Mas Gunte udah hadir dan ngobrol-ngobrol. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.